Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fadila Mailani dengan 4101420159. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan membahas permasalahan maksimasi dengan menggunakan metode simplex dan ada dualitas, lalu ada sensitivitas. Untuk soal permasalahannya, yaitu ibu memproduksi 3 macam roti untuk dijual belikan. Setiap roti mengandung gula, tepung, dan air, yang masing-masing ukuran keseluruhan secara berurutan ialah 2.200 kilo, 2.800 kilo, dan 3.200 kilo. Roti A mengandung gula, tepung, dan air secara berurutan 4, 8, dan 6 kilo. Roti B mengandung gula, tepung, dan air secara berurutan yaitu 5, 7, dan 7 kilo. Sedangkan roti C mengandung gula, tepung, dan air secara berurutan yaitu 3, 4, dan 5 kilo. Harga roti A per biji yaitu 1.500, harga roti B per biji 1.400, dan harga roti C per biji 1.000. Selesaikanlah masalah tersebut jika pelanggan mengharapkan pengeluaran untuk pembelian roti semaksimal mungkin. Untuk masalah yang pertama, yaitu selesaikan program linear ini dengan metode simplex. Lalu yang kedua, tentukan bentuk dual dan solusinya dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, apakah permasalahan tersebut termasuk pada kasus pemerosotan? Jelaskan. Lalu yang keempat, tentukan PO apabila pada setiap minimum ditambahkan dengan vanili sebanyak 3 kilo untuk roti A, 5 kilo untuk roti B, dan 4 kilo untuk roti C. Sedangkan persediaan vanili pada setiap periode waktu sebanyak 2.200 kilo. Di sini kita sudah ketahui fungsi tujuannya, yaitu 1.500x1 ditambah 1.400x2 ditambah 1.000x3 dengan fungsi kendala yaitu 4x1 ditambah 5x2 ditambah 3x3 kurang dari atau sama dengan 2.200, 8x1 ditambah 7x2 ditambah 4x3 kurang dari atau sama dengan 2.800, dan 6x1 ditambah 7x2 ditambah 5x3 kurang dari atau sama dengan 3.200. Nah, fungsi kendala dan fungsi tujuan ini kita ubah ke dalam bentuk baku terlebih dahulu. Untuk merubah bentuk baku, yaitu kita sama dengankan dan akan ditambahkan variabel slack. Variabel slacknya yaitu S1, S2, dan S3. Seperti ini ya. Begitupun dengan fungsi tujuannya. Akan ditambahkan 0 kali S1 ditambah 0 kali S2 ditambah 0 kali S3. Mengapa dikalikan 0? Agar hasilnya ini sama dengan fungsi tujuan yang awal. Oke, untuk menyelesaikannya, kita pertama bentuk tabel awal seperti ini. Lalu kita masukkan angkanya 4, 5, 3, 1, 0, 0. Lalu 8, 7, 4, 0, 1, 0. Lalu yang ketiga 6, 7, 5, 0, 0, dan 1. Nah, nilai semua yang ini dalam tabel ini itu diambil dari konstanta yang ada di fungsi kendala. Yang ini ya. Lalu NB-nya ini kita masukkan yang ini. Maaf, maksudnya yang udah berubah jadi bentuk baku. Ini. Jadi yang ada di sini kita ambil dari fungsi kendala yang ini yang udah berubah jadi bentuk baku. Lalu kita ini 2.200, 2.800, 3.200. Lalu untuk ZC yang di sini 0, 0, 0. Ini kita masukin dari fungsi tujuan. ZC-nya 1.500, 1.400, 1.000,
0, 0, 0. Lihat dari fungsi tujuan yang ini yang udah bentuk bakunya. Lalu untuk mencari JC, yaitu ini dikali dengan JC yang ini, yaitu 0, ditambah dengan satu yang ini 8, dikali dengan 0, ditambah, dikali dengan ini ya, ini, dikali dengan ini, dikali dengan ini, yaitu 0. Enter, hasilnya 0, lalu ditarik, ya ternyata 0 semua ya. Lalu untuk JC dikurang ZC, kita kurangkan seperti biasa. Ini dikurang dengan ZC. Enter hasilnya, lalu kita tarik. Ya, seperti itu. Nah, ini kita sudah menemukan ternyata kita lihat di sini ZC CJ dikurang ZC masih negatif semua ya, berarti ini belum optimum. Nah, berarti kita harus melanjutkannya. Ini karena belum optimum ya, masih min semua. Maaf, masih negatif semuanya. Berarti kita untuk melanjutkannya, kita ini lihat yang mana yang paling kecil, yaitu ini ya, min negatif 1500. Berarti ini merupakan kolom kunci. Kita tandai merupakan kolom kuncinya. Nah, lalu kita harus menghitung indeks. Untuk menghitung indeks, yaitu NB ini dibagi dengan kolom kunci. Nah, ini ya. Jadi NB ini dibagi dengan kolom kunci. Begitu juga yang ini. Misalkan saya ulang. Ini dibagi dengan kolom kunci yang ini. S2 dengan ya barisnya kan sama. Enter. Lalu kita tarik saja. Nah, ini kita ubah jadi pecahan aja. Nah, udah seperti ini. Nah, ini sudah ketemu indeksnya semuanya. Lalu kita untuk menentukan baris kuncinya, yaitu lihat indeksnya yang paling kecil. Angka yang paling kecil yaitu 350. Berarti ini merupakan baris kuncinya. Nah, ini kolom kuncinya dan ini baris kuncinya. Dan nilai 8 ini nilai kuncinya kita ganti. Lalu selanjutnya kita melakukan iterasi 1. Ini diisi tetap S1. Lalu yang S2 diubah jadi X1. Lalu di sini tetap S3. Nah, ini berubah jadi X1 karena ini merupakan ada baris kuncinya dan kolom kuncinya terletak di situ. Kemudian X1-nya ini yang ini kita isikan ini dibagi dengan nilai kuncinya.
itu 1 ya. Lalu kita tarik. Kita ubah jadi pecahan saja. Ini juga. Nah, untuk selanjutnya, untuk mencari S1 yang ini, kita ini 4 dikurang dengan 4 juga yang ini, dikali dengan 1 ini. Lalu kita dapat hasilnya yaitu 0. Kita bisa tarik. Nah, ini kita jadikan pecahan juga. Lalu untuk mencari S3 yang ini juga sama caranya. Itu ini dikurang dengan 6 dikali dengan 1 yang ini. Lalu kita enter. Lalu kita tarik. Nah, kita ubah lagi jadi pecahan. Oke. Ketemu ya hasilnya ini untuk S1 dan X1 ini dan S3. Lalu untuk ZC yang di sini tetap 0. Nah, karena di sini kan tadi kolom kuncinya X1, jadi kita ikut yang ini 1500. Lalu di bawahnya juga tetap 0. Lalu ini kita copy dulu. Copy. Nah, untuk yang ininya kita hapus karena nanti berbeda ya hasilnya. Nah, untuk mencari CJ yang ini juga sama seperti cara yang sebelumnya. Itu ini dikali dengan 0, lalu ditambah ini dikali dengan 1500, lalu ditambah ini dikali dengan 0. Jadi ini dikali ini, lalu ditambah ini dikali ini, lalu ditambah ini dikali ini. Lalu kita enter, dapatkan hasilnya. Kita tarik. Nah, sudah dapat ya ini. Ini nilai CJ dikurangi ZC sama dikurangkan seperti biasa, yaitu ini dikurang dengan ZC. Enter, lalu kita enter, lalu kita tarik seperti ini. Nah, udah dapat ya ini. Nah, ternyata di iterasi 1 ini juga masih terdapat negatif ya ini negatif. Nah, berarti kita harus melakukan iterasi selanjutnya. Jadi kita tentukan yang mana negatifnya, maksudnya nilainya yang kecil di sini. Berarti yang ini ya. Lalu kita blok dulu nih, merupakan kuncinya, kolom kunci kita warnai dulu karena yang berbeda. Ini iterasi kedua. Sebelum ke iterasi kedua, kita harus mencari nilai indeks yang terlebih dahulu. Ini dibagi dengan ini. Nah, lalu sama yang ini juga dibagi dengan kolom kunci yang ini. Yang ini dibagi dengan
yang ini. Nah, udah dapat ya nilai indeksnya, yaitu 800, 700, dan 550. Lalu kita untuk menentukan garis kuncinya, yaitu lihat nilai indeksnya yang terkecil, berarti yang ini ya. Berarti kita warnai dulu warna yang berbeda. Nah, ini merupakan baris kuncinya. Selanjutnya kita lakukan iterasi yang kedua. Kita copy saja. Copy dulu ya tabelnya agar lebih mudah. Nah, ini lalu hapus karena nanti hasilnya akan berbeda. Nah, di sini yang S3-nya kita ubah jadi X3. Mengapa? Karena pada iterasi 1 ini kolom kuncinya di X3 dan baris kuncinya di S3. Maka S3-nya kita ganti dengan X3 yang merupakan kolom kunci. Ini kita tandai dulu dengan warna merah nilai kuncinya. Dan tadi kan di sini ya. Lalu untuk ZJ yang ini, sini 0 tetap. Lalu di sini 1500. Lalu di sini mengikuti kunci ini kolom kuncinya yang X3 yaitu 1000. Lalu untuk X3-nya di sini selanjutnya caranya sama seperti yang tadi. Ini baris yang X3 kan udah diganti tadi S3, mohon maaf, S3 ini kan diganti jadi X3 ya. Jadi yang ini kita bagi dengan ini. Nah, lalu kita enter, nah kita mendapatkan hasilnya. Lalu kita tinggal tarik. Nah, ini ya teman-teman. Selanjutnya untuk X1, caranya tetap sama, yaitu ini dikurang dengan ini, lalu dikalikan dengan ini. Kita enter, lihat hasilnya. Nah, lalu kita kemudian tarik saja. Tarik. Ya, ketemu ya hasilnya. Ini. Lalu kemudian untuk S1-nya, caranya sama seperti yang tadi. Ini dikurang dengan ini. Lalu dikali dengan ini, nah yang ini ya. Lalu kita enter, dapat hasilnya, lalu kita tarik saja. Nah, untuk ZC-nya masih sama ya, jadi kita copy saja. Nah, seperti tadi, itu ini dikali dengan 0 ditambah ini dikali dengan 1500 ditambah ini dikali dengan 1000. Enter. Ini sudah ya. Lalu kita tarik.
Ini sudah dapat nilai CJ-nya. Lalu kita kurangkan. Ini CJ dikurang ZJ. Rumusnya sama, yaitu ini dikurang dengan ini. Enter. Lalu kita tarik. Nah, udah terlihat. Nah, berarti di sini di iterasi kedua kita berhenti di sini karena semua nilai sudah optimum, itu tidak ada yang bernilai negatif lagi. Maka kita dapatkan Z max-nya yaitu 662.500 dengan X1 sama dengan ini 75, X1 sama dengan 75, X2 sama dengan 0, dan X3-nya ini sama dengan 550. Ini merupakan penyelesaian dari permasalahan maksimasi persoalan tadi ya. Jadi Z max-nya 662.500 dengan X1 sama dengan 75, X2 sama dengan 0, dan X3-nya sama dengan 550. Untuk selanjutnya, fungsi tujuan dan fungsi kendala ini itu tentukan bentuk dual dari fungsi kendala ini ya. Jadi untuk bentuk dualnya kita copy dulu ini fungsi kendalanya ya. Kita copy. Nah, untuk menentukan bentuk dualnya kita lihat dari fungsi kendala yang bagian ruas kanannya ini. Kita ambil ya, berarti Z sama dengan 2200 X ditambah 2800 Y ditambah 3200 Z dengan kendala untuk satu variabel ini dijadikan satu kendala. Kan variabel X1 berarti jadikan satu kendala untuk bentuk dualnya. Berarti 4X ditambah 8Y ditambah 6Z. Karena di sini kurang dari atau sama dengan, maka untuk bentuk dualnya yaitu lebih dari atau sama dengan. Set. Nah, ini diambil dari sini ya, karena masih satu variabel dan diambil dari fungsi kendala yang dari soalnya. Untuk bentuk dualnya kita jadikan. Lalu untuk kendala yang kedua, berarti ini untuk variabel yang kedua X2 yaitu 5X ditambah 7Y ditambah 7Z. Lebih dari atau sama dengan 1400 Lalu untuk kendala yang ketiga juga ini untuk variabel X3 ya,
Berarti 3x ditambah 4y ditambah 5z lebih dari atau sama dengan 1000. Nah, untuk bentuk bakunya, bentuk baku itu kan Z min sama dengan min Y max, min negatif Y maksimum. Berarti kalau Y maksimum sama dengan dari ini ya, min 2200 maaf, X dikurang 2800 Y dikurang 3200 Z dikurang dengan 0 S1 dikurang dengan 0 S2 dikurang 0 S3 juga dikurang M dikali A1 dikurang M dikali A2 dikurang M dikali A3. Caranya ini kita copy, kita ganti ini D dikurang S1 ditambah A1 lalu sama dengan kan 1500. Lalu yang ini juga dikurang S2 ditambah A2 lalu sama dengan kan, lalu kendala yang ketiga juga sama, dikurang S3 ditambah dengan A3 sama dengan kan. Nah, seperti ini bentuk kendalanya. Nah, untuk poin yang C yaitu permasalahan ini itu termasuk pada kasus kemerosotan atau tidak ya. Kita lihat di fungsi tujuan yang tabel awal itu 0 ya, 0. Lalu untuk iterasi yang pertama, nah ini 525.000. Lalu untuk iterasi yang kedua itu 662.500. Nah, itu berarti cenderung naik ya dia. Dia naik, tidak merosot. Berarti pada permasalahan ini tidak terjadi kasus kemerosotan. Untuk selanjutnya yaitu poin D, tentukan PO apabila pada siap minimum ditambahkan dengan panti sebanyak 3 kilo untuk roti A, 5 kilo untuk roti B, dan 4 kilo. Sedangkan persediaan panti pada setiap periode waktu sebanyak 2.200. Nah, maka di sini kita copy dulu untuk penyelesaian akhirnya, yaitu iterasi kedua. Makan kendala baru merupakan salah satu sensitivitas ya. Jadi
merupakan sensitivitas. Kita tambahkan kendala baru. Di sini kita tambahkan S4. Kita masukkan angkanya. Tadi untuk WA 3 kg untuk WA, 5 kg untuk WB, dan 4 kg untuk WC. 0, 0, 0. Juga kita akan tambahkan S4. Nol, nol, satu, nol, satu. Dengan MB-nya 2200. Lalu ini kita naikkan dulu. Tapi kita paste. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini berbeda, tidak menggunakan iterasi, namun kita akan menggunakan OBE. Nah, variabel-variabel yang ada di sini, ini kita harus membentuk matriks identitas ya. Nah, ini kan S1, ini udah membentuk ya. Udah bentuk ini. Jadi kita warnain dulu dengan warna yang berbeda. Nah, seperti ini. Kita lihat yang X1 ini belum bentuk matriks identitas ya. Nih, masih ada angka 3 di sini. Lalu untuk X3. Nah, X3 juga belum bentuk matriks identitas. Ini masih ada angka 4. Nah, lalu yang S4 ini udah membentuk matriks identitas. Nah, lalu kita akan melakukan atau mengenalkan ini agar X1, kolom X1 dan X3 ini jadi matriks identitas. Jadi kita harus mengenalkan ini. Harus melakukan OBE. Kita copy dulu ini, lalu kita paste. Nah, lalu kita akan OBE-kan itu yang ini ya, yang 3 dan 4 ini. Nah, maka ini OBE, misalkan ini S1 itu R1, yang ini X2 R2, yang ini X3 R3, dan S4 ini misalkan R4. Maka OBE pada R4 yakni R4 dikurang 3 dikali R2. Untuk yang ini, nilai yang ini kita ambil dari sini, yaitu ini ya, R4 dikurang 3 dikali R2. Maka R4 yang ini dikurang 3 dikali R2 ini. Lalu kita enter. Nah, hasilnya 0. Lalu kita tarik. Nah, ini hasilnya. Semuanya biar enak, ubah ke
fraction. Nah, ini juga ubah ke fraction. Nah, untuk X1 ini kan udah jadi matriks identitas ya. Untuk S1 juga sudah, dan S4-nya juga sudah. Lalu ini yang ini 4 belum. Maka kita warnai terlebih dahulu ya. Ini untuk X1-nya sudah kita warnai. Lalu untuk S1-nya juga sudah. Lalu untuk ini X3-nya belum ya, masih ada 4. Lalu untuk S4-nya sudah. Maka selanjutnya kita akan melakukan OBE lagi, yaitu pada R4, yakni R4 dikurang 4, karena ini ya di sini, dikali R3. Nah, kita copy terlebih dahulu. Mau kita paste. Kita jadikan fraction. Nah, selanjutnya ini kan pada R4. Ini R4 ya. Kita misalkan ini R4. Lalu kita hitung. Jadi ini R4, yaitu ini dikurang dengan ini 4 dikali dengan R3, 3 ini ya. Lalu kita enter. Nah, masih 0, lalu kita kali. Ini sudah berubah hasilnya. Terlihat. Tadi kan pada variabel basis, ini variabel basisnya. Ini harus pada variabel basis harus merupakan matriks identitas. Nah, untuk variabel basis yaitu S1, X1, X3, dan X4. Nah, kita lihat pada kolom S1. Nah, yang ini. Nah, ini sudah merupakan matriks identitas. Kita warnai. Lalu X1-nya, ini X1 sudah merupakan matriks identitas juga. Lalu X3 juga sudah. Dan S4. Ini kolom S4 juga sudah. Nah, lalu CJ dan dikurang JC-nya juga sudah optimum, yaitu tidak ada yang bernilai negatif. Maka bisa dilihat ini fungsi tujuannya yaitu masih sama ya, nilai fungsi tujuannya yaitu 662.500. Jadi Zmax yaitu nilainya 662.500 dengan X1 sama dengan 75, X2-nya 0, dan X3-nya sama dengan 550. Sudah terjawab untuk poin yang D, dan tadi untuk poin A, B, C juga sudah terjawab. Dari saya itu saja. Mungkin ada kurangnya. Mohon maaf jika penjelasan saya masih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.